sebelum anak-anak atau generasi kita, anak-anak didik kita itu belajar tentang ilmu yang lain, itu memang perlu diajar tentang apa sih Islam itu, apa sih keistimewaan Islam dibanding yang bukan Islam. Ketika loss of adab ini muncul, akan muncul akibatnya yang namanya confusion and error in knowledge. Jadi dia bingung, dia confused, dia tidak bisa menempatkan ilmu itu di tempatnya yang semestinya. At-thariqah ahammu minal madah. Jadi materi itu penting, tapi metode mengajarkan materi itu lebih penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Amarta Purwaningsi, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Profesi Keguruan PAI untuk membuat podcast bersama kita Al-Ustadz Ali Mukhtar Empil. Beliau seorang guru MTS di salah satu MTS Ponorogo. Dan beliau juga Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Al-Madinah Ponorogo. Nonton ya? Iya. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Rizkia yang berkenan untuk ngobrol-ngobrol pada pagi hari ini. Tentunya berkaitan dengan materi yang penting ya, tentang pendidikan agama Islam. Dan memang concern kita itu di pendidikan. Oke Ustaz, antum boleh ceritakan pengalaman antum dan latar belakang pendidikan antum sampai antum memutuskan untuk menjadi guru PAI. Baik, terima kasih. Pertama sekali kita dididik menjadi santri. Ketika kita belajar di Gontor, itu kita ditanamkan bahwasanya selain profesi apapun, kita harus menjadi guru. Jadi mengajar itu sudah menjadi mendarah daging bagi kita, dan itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Dan terlebih lagi ketika kita diberi amanah untuk mengajar dimanapun, khususnya materi agama Islam, itu suatu tanggung jawab yang harus kita penuhi. Jadi ketika di kuliah dulu, selain saya kuliah di akidah dan filsafat, tapi juga belajar juga dengan teman di tarbiyah. Kalau dulu ada namanya Akta 4. Jadi materi-materi yang ada di tarbiyah itu juga kita pelajari juga. Dan terlebih lagi kita diwajibkan membaca-baca kitab-kitab yang sangat penting dalam pendidikan Islam, seperti kalangan Al-Atiyah Al-Ibrashi, kemudian ada Syekh yang dari Mesir itu, Syekh Ghazali kalau tidak salah, Said Hawa, termasuk pemikir kontemporer di tanah Melayu kita ada Profesor Said Naqib Al-Atas. Jadi tema-tema karangan beliau adalah berhubungan dengan pendidikan, khususnya pendidikan Islam, karena seperti pertanyaan kepada mufti di Arab ketika itu, entah di Syria atau bagaimana, ada seorang ulama kita yang bertanya, mengirim surat kepada mufti ini dengan pertanyaan, limada ta'akhkharal muslimun wa taqaddama khairuhum. Jadi ketika suasana tulis ini ditulis ataupun di surat ini dikirim, itu kondisi umat Islam kebanyakan dalam masa penjajahan. Jadi termasuk jawaban yang paling penting dari pertanyaan ini adalah kenapa dibandingkan negara-negara lain, dibandingkan kebudayaan-kebudayaan lain, dibandingkan peradaban lain, kok kita lebih mundur? Sehingga terjadi yang sekarang kalau di ranking pendidikan kita itu biasanya menengah ke bawah, jarang menengah ke atas. Maka sebenarnya karena kita
memang perlu untuk menekankan, istilahnya menggali lagi khazanah-khazanah kita, khususnya para ulama, kitab-kitab mereka kita kaji lagi untuk menemukan mutiara-mutiara yang berbeda. Apa yang memotivasikan antum untuk memilih profesi sebagai guru PAI, dan apakah ada tokoh atau pengalaman tertentu yang menginspirasi antum dalam perjalanan karir ini? Ya, baik. Memang di pondok dulu ada beberapa tokoh ustadz ya, yang istilahnya mengajar dengan penuh keikhlasan. Dari sejak MI, MTS sampai di pondok itu ada beberapa figur guru memang yang menginspirasi kita, saya pribadi dan teman-teman khususnya, termasuk kalau yang di pondok itu seperti Ustadz Ali Syarqawi, kemudian ada Ustadz Imam Badri, pimpinan pondok ketika itu, yang memang concern beliau itu adalah di pendidikan. Adapun nanti setelah kita kuliah, kita dibukakan wacana yang lebih dalam lagi, tetapi yang dari sekian kitab itu yang memetik perhatian kita itu adalah karangan-karangan dari Profesor Said Naqib Al-Attas, karena beliau menulis di situ tantangan terbesar umat Islam saat ini adalah loss of adab, jadi kehilangan adab. Ketika loss of adab ini muncul, akan muncul akibatnya yang namanya confusion and error in knowledge. Jadi dia bingung, dia confused, dia tidak bisa menempatkan ilmu itu di tempatnya yang semestinya. Seperti halnya dianggap ilmu akhirat sama dengan ilmu dunia. Ilmu matematika lebih penting dari ilmu tauhid dan sebagainya. Jadi ada confusion and error in knowledge di situ. Kemudian sehingga ketika ini terjadi akan muncul para pemimpin-pemimpin yang palsu, pemimpin-pemimpin yang tidak tahu apa yang seharusnya dilakukan, pemimpin yang tidak adil, tidak amanah, yang zalim dan sebagainya. Maka yang beliau simpulkan sebagai the rise of the false leader, the false pemimpin-pemimpin yang palsu, yang tidak menjalankan tugasnya dengan sebenarnya, dengan semestinya. Itu diantara karya-karya ataupun tokoh-tokoh yang mempengaruhi perjalanan sehingga kita punya tanggung jawab moral untuk terjun dalam bidang pendidikan Islam khususnya. Nah, apa saja Ustaz tugas dan tanggung jawab seorang guru PAI dalam kesehariannya, dan bagaimana antum menyusun rencana pembelajaran yang efektif untuk mata pelajaran ini? Ya, baik. Jadi kalau kita membicarakan PAI, pendidikan agama, berarti memang di sini ada istilahnya kalau di pondok itu ada pelajaran dinul Islam, ya, artinya pendidikan istilahnya pelajaran agama Islam. Jadi memang sebelum anak-anak atau generasi kita, anak-anak didik kita itu belajar tentang ilmu yang lain, itu memang perlu diajar tentang apa sih Islam itu, apa sih keistimewaan Islam dibanding yang bukan Islam. Apa keistimewaan pendidikan Islam dibanding yang pendidikan yang istilahnya tidak ada hubungannya dengan Islam. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat apapun keilmuan, apapun disiplin ilmu yang kita pelajari itu ada hubungannya dengan Islam. Jadi Islam ya agama, ya istilahnya, ya panutan, ya jalan hidup dan semuanya. Dia adalah istilahnya bukan hanya kebudayaan, bukan hanya anutan, tapi semuanya. Nah, maka untuk menyusun kurikulum yang seperti PAI ini harus kita pahamkan dulu, kita ambil intisari penafsiran-penafsiran dari Al-Quran, dari As-Sunnah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Artinya kita melihat, menggali apa sih Islam itu, apa sih pendidikan itu sudah ada di dalam Al-Quran ataupun di hadis-hadis Rasulullah dan sudah diamalkan oleh para sahabat. Sebagai contoh, kalau kita menggali kepada sejarah Islam, kita melihat bagaimana para sahabat dulu itu dididik oleh Rasulullah SAW melalui Al-Quran.
Kemudian melalui istilahnya sirah-sirah sahabat dan para nabi, qisasul anbiya. Jadi ini penting untuk menanamkan akhlak, menanamkan sopan santun, perilaku, karakter dan sebagainya. Sehingga nanti ketika kita mengajarkan ilmu yang sudah menjadi tugas kita, itu bukan hanya sekedar transfer of knowledge, hanya ilqa al-ma'lumat, bukan hanya sekedar yang penting saya sudah ajarkan, nanti terserah bagaimana, tidak. Tapi kita lebih kepada melihat manusia itu sebagai satu keutuhan. Ya, dia perlu jasmaninya, dia perlu rohaninya, dia perlu kognitifnya, dia perlu psikomotoriknya, dan dia perlu yang lain sebagainya. Jadi maka ketika menyusun itu harus memperhatikan semua aspek-aspek ini, bukan hanya aspek kognitif saja, bukan hanya aspek afektif saja, bukan aspek psikomotorik saja, tapi kita melihat satu kesatuan sebagai satu metode, bahwasanya ketika kita mengajar itu tidak setengah-setengah. Segala jenis metodologi pendekatan kita gunakan yang intinya membangunkan, menjadikan seorang anak didik itu sebagai generasi yang adil dan beradab. Sebagaimana semboyan kita dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi dia tahu hakikat martabatnya sebagai manusia. Jadi bukan hanya hak-hak saja, tapi juga kewajiban-kewajiban dia sebagai manusia yang adil. Nah, dalam pengembangan kurikulum, apa tantangan terbesar yang antum hadapi dalam mengajar PAI dan bagaimana antum mengatasi masalah tersebut? Ya, untuk pengembangan kurikulum ya. Jadi kita membicarakan kurikulum. Kurikulum ini lebih kepada apa? Istilahnya dari kata kurikula ya, artinya running system. Artinya apa yang harus kita ajarkan selama periode tertentu, masa tertentu kepada anak-anak ini. Nah, ketika kita menyusun kurikulum ini ada beberapa hal kendala ya, kita harus tentukan dulu istilahnya kita harus masukkan ke dalam kurikulum tadi karena melihat satu kesatuan, mungkin dari aspek sejarahnya, dari aspek dari sosialnya, dari aspek muatannya dan sebagainya. Artinya ketika kita menyusun kurikulum itu, yang kita hadapi itu bukan hanya semata-mata satu pelajaran, tapi juga kalau bisa kita sangkutkan dengan materi yang lain. Artinya walaupun bimbingan Islam, tapi bisa juga nyambung ke biologi, bisa nyambung ke fisika, bisa nyambung ke matematika, bisa nyambung ke sejarah, bisa nyambung ke politik, bisa nyambung ini. Karena hakikatnya ilmu itu menjadi ilmu itu bukan hanya manusia yang spesifik tahu benda, tapi lebih menyeluruh, yang bahasanya adalah sebagai insan kamil, yang kalau di sini adalah murid al-kamil atau tilmidun kamil. Dalam hal ini kita tidak menuntut yang dia harus menguasai banyak hal, tapi dalam arti kita berikan kata-kata ataupun ide-ide ataupun pengetahuan yang penting, yang sekiranya yang penting, yang akan bermanfaat untuk kedepannya. Jadi untuk menyusun itu diperlukan sebagai seseorang yang tidak hanya menguasai satu bidang, tapi dia juga menguasai bidang yang lain. Bukan hanya pendidikan Islam, tapi dia buta tentang ekonomi. Pendidikan Islam, tapi dia buta tentang geopolitik. Islam, tapi dia buta tentang matematika. Artinya sepaling tidak sebagai seorang yang menyusun kurikulum itu dia harus menguasai, sehingga ketika ilmu ini diajarkan, dia tahu di mana letak ilmu ini ataupun pelajaran ini di antara susunan ilmu-ilmu yang lain. Nah, dalam metode pembelajaran kan banyak ya Ustaz, yang antum gunakan itu membuat pelajaran PAI lebih menarik untuk siswa. Bagaimana Ustaz? Ya. Dan antum boleh kasih contoh atau proyek apa yang antum gunakan untuk mengajar? Ya, sebagai contoh kalau termasuk dalam pendekatan ataupun teori ataupun cara untuk kita belajar dengan anak-anak itu.
Jadi anak-anak memang untuk pertama kalinya kalau kita lihat dalam teori John Locke kalau tidak salah itu tabula rasa. Dia menganggap anak itu seperti empty tablet, artinya kertas kosong atau papan tulis yang kosong, kemudian guru yang menulisnya seperti itu. Pada hakikatnya dalam diri seseorang itu sudah ada fitrah, dan sudah ada fitrah ini dia tidak setiap orang tidak sama fitrahnya, tidak sama kecenderungan, tidak semua bakatnya. Tetapi khusus dalam materi PAI ini, metode yang mungkin yang paling efektif itu adalah metode ceramah. Jadi kita guru menyampaikan dulu kepada murid-murid tentang satu topik, contohnya keadaan kondisi umat manusia sebelum datangnya kenabian, contohnya seperti itu. Nah, kemudian dijelaskan sebentar, kemudian didiskusikan. Anak-anak disuruh didiskusikan dalam arti setelah selesai metode ceramah tadi, kita metode tanya jawab kepada anak-anak. Nah, kemudian otomatis di anak-anak itu sudah terbayang kehidupan yang ada manusia ketika itu. Jadi sehingga ketika tidak hanya metode ceramah, tapi kita sebagai guru bisa mengukur sampai mana taraf kualitas pemahaman anak-anak itu. Nah, kemudian mungkin setelah itu bisa dibuat proyek. Nah, proyek dalam arti bisa kelompok, bisa individu, bisa perorangan, atau bisa juga sama-sama dengan guru. Yang mana proyek ini selain kita tidak hanya kognitif, juga merangsang psikomotorik anak itu untuk berkreasi, untuk mengeluarkan imajinasi itu. Dan ketika itu digabung beberapa anak dalam satu kelompok, contohnya mungkin ada satu hal yang entah itu dengan gambar-gambar, dengan ilustrasi, ataupun dengan disuruh cerita balik. Tadi sudah di metode ceramah, habis itu tanya jawab, sekarang salah satu atau dua disuruh cerita balik melalui bahasa dia. Sehingga di situ seorang guru juga menilai ada anak yang memang dia punya bakat sebagai ahli pidato, bakat ahli retorika, bakat ahli diplomasi dan sebagainya. Itu bisa dilihat juga dari situ. Itu untuk pendekatan metode dan sebagainya. Nah, majunya teknologi dari masa ke masa menjadi lebih canggih. Menurut Antum, bagaimana peran teknologi dalam pengajaran PAI? Apakah Antum menggunakan alat atau platform digital tertentu? Dan apa tantangan dan manfaat menggunakan teknologi dalam mengajar PAI? Ya. Jadi teknologi ini satu yang tidak bisa kita tinggalkan, karena dia itu adalah alat. Dan kebetulan alat ini itu seperti pisau yang mempunyai dua mata, bisa berarti positif, bisa berarti negatif. Artinya karena seperti pisau, bisa juga pisau itu digunakan alat untuk memotong makanan, memasak, memotong-motong bumbu sehingga menjadi masakan yang lezat. Tapi bagi seorang yang kriminal bisa digunakan untuk menusuk orang. Teknologi juga seperti itu. Jadi yang paling urgent, yang paling penting adalah menanamkan kepada anak bagaimana menggunakan teknologi ini untuk hal-hal yang bermanfaat dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Otomatis kita sebagai guru kita juga harus kreatif, karena zamannya sekarang anak-anak itu lahir itu sudah melek teknologi, sudah familiar, sudah friendly dengan teknologi. Maka zaman sudah berubah, maka ketika dalam sistem pengajaran itu juga harus sama. Termasuk kita menggunakan entah itu mungkin film-film pendek yang mempunyai pelajaran dan didiskusikan. Kemudian cerita-cerita animasi kartun tentang para nabi, para rasul, kemudian tentang geografi suatu negara, suatu bangsa, dengan menggunakan teknologi ini, bahkan bisa real time. Artinya saat ini kita bisa mendeteksi, ingin tahu di mana letak laut hitam dalam laut merah dalam sejarah eksodusnya Nabi Musa alaihissalam. Kita langsung bisa Google
langsung bisa. Sehingga anak itu ketika dijelaskan dia bukan hanya imajinasi itu, tapi dia sudah melihat. Kalau dalam istilah itu bukan hanya ilmu yakin, tapi bisa sampai taraf ainul yakin karena dia melihatnya. Walaupun taraf ainul yakinnya ini mungkin masih di level awal karena dia tidak datang ke tempat langsung, tapi paling tidak dia sudah melihat secara kasat mata di depan matanya, walaupun secara virtual. Wah, ini tempat dulu Nabi Musa menyeberang dari Mesir melalui Laut Merah untuk menyelamatkan umatnya Bani Israel dari kekejaman tentara Fir'aun dan tentaranya. Jadi di situ juga kita melihat pentingnya teknologi itu untuk perkembangan, sehingga dia ada aspek untuk percepatan, untuk menjelaskan mungkin terlalu lambat. Kadang-kadang dikasih contoh mereka sudah langsung memahami. Jadi secara ini lebih efektif dan efisien. Saat ini banyaknya pengembangan profesional berupa pelatihan dan workshop, Ustaz. Seberapa penting pelatihan dan workshop bagi pengembangan profesional seorang guru PAI? Dan apakah antum mengikuti pelatihan tertentu untuk meningkatkan keterampilan mengajar antum? Ya, kalau menurut saya workshop atau semacam seminar sebagainya itu penting. Tapi yang lebih penting siapa yang mengisinya. Siapa yang mengisinya. Jadi bukan hanya sekedar sarana untuk biar memenuhi kriteria tertentu, tapi benar-benar karena niat. Jadi istilahnya seperti kita di pondok, yang kita cari itu bukan hanya ilmunya, tapi juga gurunya. Bukan hanya gurunya. Kenapa para sahabat itu menjadi khairul ummah? Ukhrijat linnas, karena gurunya Rasulullah SAW. Maka ketika kita mengikuti acara seperti itu kita lihat kredibilitas seorang yang diundang, seorang yang mengajar, dan seorang yang istilahnya dia sudah punya namanya dan diakui. Kalaupun tidak mengetahui, mungkin ada resumenya, ada contohnya ceramah-ceramah beliau di internet, tulisan-tulisan beliau dan sebagainya. Jadi ini juga sarana kita untuk mengupgrade, tapi tidak terlalu sering-sering karena seperti kata para ulama, jadi sumber ilmu itu selain dari luar, dari dalam itu juga sangat penting. Seperti halnya kalau tidak salah Imam Ghazali mengibaratkan lihat sumur itu. Sumur tanah dilubangi, otomatis karena lubang kalau hujan akan kena air di dalamnya. Tapi lihat sumber mana yang paling banyak airnya, dari luar atau dari dalam? Yaitu dari dalam. Mungkin ini adalah sarana Allah untuk mengasih ilham kepada seorang guru, kepada seorang pengajar yang dulunya mungkin tidak tahu, tapi karena wasilah mengajar dia akhirnya memahami. Oh, ini saya dulu tidak paham. Tapi kemudian dikasih ilham, mengajarkan, itu akhirnya dia bisa memahamkan, dia sendiri paham dan bisa memahamkan kepada orang lain. Jadi ini aspek-aspek yang mungkin walaupun istilahnya tidak ada teori dalam pendidikan, tapi dalam aspek-aspek amalan kadang-kadang seorang guru merasakan yang seperti itu. Kadang-kadang bahkan mendapatkan pemahaman baru dengan mengajar dari pemahaman sebelumnya yang walaupun mengajar tapi tidak pemahaman yang sedalam. Itu karena berkah daripada mengajar. Seperti sabda Rasulullah, kun aliman aw muta'alliman. Kalau tidak orang alim, paling tidak orang yang belajar kepada orang yang alim. Paling tidak orang yang belajar kepada orang yang alim. Jadi guru itu pasti ada tantangannya. Apa saja tantangan terbesar antum selama antum hadapi dalam profesi ini? Ya, yang kita rasakan tantangan itu adalah lebih kepada tantangan yang sifatnya dari dalam diri kita, termasuk tantangan keikhlasan, tantangan kesabaran, tantangan istilahnya kalau profesi guru untuk di Indonesia secara umum itu dibandingkan profesi yang lain itu masih
dari segi kesejahteraan itu masih memang kurang. Nah, kita tidak menafikan sekolah-sekolah yang bonafit, sekolah yang bagus itu memang alhamdulillah sudah cukup. Tapi untuk sekolah-sekolah yang di pinggir-pinggir kota, di desa-desa itu sangat jauh daripada apa itu namanya sosial dari kata layak. Jadi tapi semua itu tidak menafikan tugas kita, tanggung jawab moral kita untuk mendidik generasi muda untuk lebih paham agamanya, lebih dekat dengan Allah, lebih cinta kepada Rasulnya, dan lebih tahu bahwasanya dia tahu hakikatnya dia sebagai manusia, sebagai manusia yang diberkati dengan akal, pikiran dan sebagainya. Jadi kepada tantangan itu kalau kita rasakan lebih kepada tantangan yang bersifat dari dalam ataupun dari luar itu ada, tapi pengaruhnya tidak sebesar pengaruh yang dari dalam. Karena seperti pepatah yang diajarkan, jadi at-thariqah ahammu minal madah. Jadi materi itu penting, tapi metode mengajarkan materi itu lebih penting. Wal mudarris ahammu minat thariqah. Adapun seorang guru itu lebih penting daripada metode yang diajarkan. Tapi yang lebih penting waruhul mudarris, rohnya seorang guru itu lebih penting dari gurunya sendiri. Jadi bagaimana kita mengukur diri kita dengan ukuran yang jujur dalam diri kita, apakah kita sudah layak sebagai guru atau hanya sebutannya sebagai guru tetapi hakikatnya diri kita sendiri yang tahu. Mengaku guru tapi sejatinya dirinya sendiri belum mengakui kalau dia itu menjadi guru yang istilahnya seperti digugu dan itu yang diikuti dan yang diperhatikan oleh murid-muridnya. Tantangan selanjutnya itu adalah pengaruh era globalisasi. Bagaimana era globalisasi mempengaruhi cara antum mengajar, Ustaz? Dan apa strategi yang antum terapkan untuk tetap kreatif dalam proses pembelajaran pada era globalisasi? Ya. Kalau kita bicara era globalisasi, jadi global itu artinya kan bola bumi. Artinya saat ini dunia ini sudah seperti kota kecil atau bahkan desa kecil. Apa yang terjadi di belahan ujung dunia live saat ini kita bisa bisa lihat. Ya. Jadi di antara tantangan ini aspek negatif kadang-kadang lebih cepat diterima dari aspek yang positif. Artinya seperti kata-kata yang viral yang mungkin kita tidak pernah mendengar atau sesuatu yang sebelumnya itu tidak pernah kita sangka, tapi tiba-tiba anak-anak kita lebih mengetahui daripada kita. Entah itu dari bahasa, entah itu dari gaya hidup, entah itu dari tutur kata, entah itu dari kadang-kadang yang seperti itu. Yang ini kadang-kadang kita tidak bisa nafikan. Di sini saya melihat peran pentingnya seorang guru dan terlebih lagi peran pentingnya seorang ayah atau bunda, orang tua untuk terus menjaga bahwasanya tidak cukup kita menyerahkan anak kita kepada sekolah atau pondok atau yang lainnya. Kita juga harus mengawal karena itu adalah amanah yang ada dalam diri kita. Adapun guru, ustadz, dosen dan sebagainya itu adalah wasilah, sarana yang memang kita mungkin belum mampu untuk mengajarkan yang terbaik untuk anak-anak kita. Tetapi aspek yang lain masih tetap menjadi tanggung jawab kita. Maka tidak dinafikan ketika kita mempunyai tanggung jawab ini dengan menggunakan teknologi yang bersifat global ini, kita bisa kolaborasi, kita bisa kerjasama, kita bisa mencari yang terbaik, komunikasi dengan orang-orang yang memang menjadi perhatian yang mengurus anak-anak kita, sehingga mau tidak mau ini menjadi satu keniscayaan. Jadi tidak lagi bisa kita seperti satu pondok namanya dia memutus hubungan dari luar, tidak bisa. Cepat atau lambat, suka atau tidak suka, dia akan terekspos. Kalau sudah terekspos, kalau negatif
dan itu yang tersebar, akhirnya yang kena akibatnya, kena getahnya bukan hanya satu pondok itu, tapi seluruh pondok yang ada di tempat itu atau bahkan di satu negara itu. Jadi ini efek dari globalisasi. Adapun kalau efek itu positif, kadang-kadang datang atau menyebarnya lebih lambat. Nah, kenapa lebih lambat? Karena lagi-lagi itu adalah sesuatu yang baik untuk ditiru, kadang-kadang agak susah. Kalau yang tidak baik itu mudah sekali ditiru, mudah sekali menyebar. Adapun kebaikan itu perlahan, tapi kita yakin waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana. Kalau itu hak, dia akan apa? Dia akan muncul, dia akan tetap, dia akan langgeng, dia akan kekal. Adapun yang tidak baik, dia silih datang berganti. Tapi yang hak, dia akan tetap ada. Walaupun semua orang tidak menyukainya, tapi karena dia hak, contohnya pasti akan ada beberapa walaupun kecil yang tetap akan melaksanakan, menyukainya dan sebagainya. Berjalannya proses pembelajaran sampai saat ini, bagaimana antum mengevaluasi efektivitas proses pembelajaran antum? Apakah ada feedback dari siswa ataupun orang tua yang sangat berkesan bagi antum? Ya, baik. Ketika kita mengajar, seperti hanya kita istilahnya menyediakan sebagai contoh, kita mengajar satu materi, kalau bisa kita simpelkan, sederhanakan, itu adalah bagaimana seperti kita memasak, ya. Kita memasak, contohnya nasi goreng, dan kita hidangkan ke murid ataupun ke orang tua. Otomatis mereka yang menerima, yang merasakan itu akan ada feedback, akan ada umpan balik. Nah, maka ya kita harus menerima, kita harus legowo. Kalau memang kurang ya kita terima, kalau memang lebih ya alhamdulillah, itu bagian dari usaha, bagian dari pertolongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau itu kurang ya kita harus perbaiki. Dan baik dari orang tua ataupun anak-anak itu selalu ada. Ya karena memang bagi kita itu satu dinamika yang memang harus ada. Kalau kita tidak ada kritik, kita tidak ada saran, seakan-akan yang kita lakukan itu adalah satu yang benar. Walaupun memang benar, tapi tetap kita harus humble, kita harus sederhana, kita harus andap aswal, kita harus menyadari bahwasanya di sebalik kelebihan itu ada kekurangan. Maka kita harus di sini kita bersifat open, kita bersikap fair, tidak menyebelahi mana-mana. Artinya kita kalau memang bagus ya dikatakan, kalau kurang bagus ya kurang bagus, dan kita harus menerima itu. Nah, sebagai penutup Ustaz, mungkin ada pesan, harapan ataupun aspirasi untuk kami para calon guru PAI dan bagaimana cara terbaik mempersiapkan diri. Ya. Ini refleksi diri, bagaimana kita melakoni ataupun mengalami pasang surutnya pendidikan yang ada di Indonesia ini. Kalau kita lihat zaman sekarang ini, alhamdulillah kita merasa bahwa pendidikan kita, khususnya pendidikan Islam, itu diterima di kalangan masyarakat kita. Maka wali santri, wali murid berbondong-bondong mendaftarkan anak-anak putra-putrinya di sekolah-sekolah Islam. Ini satu amanah yang berat. Jadi tantangannya adalah di tangan guru-guru PAI khususnya, untuk membawa nilai-nilai Islam, membawa nilai-nilai fitri, membawa nilai-nilai nubuwah, membawa nilai-nilai ilahiyah, sehingga menanamkan akhlak yang baik kepada generasi yang akan datang. Yang mana tantangannya lebih kompleks, tantangannya lebih berat, karena saingannya bukan hanya manusia tapi mesin. Ada internet, bahkan ada gadget, bahkan di dalam gadget sudah ada AI, artificial intelligence dan sebagainya. Bahkan kalau kita tidak punya nilai yang bisa menanamkan kepada anak didik kita dari aspek akhlakiyah, ruhiyah, bisa-bisa tugas kita itu akan diambil alih oleh guru-guru AI. Ya, yang mana mereka diprogram untuk mengajar, bahkan mungkin lebih canggih dari kita dan lebih mengetahui banyak hal daripada kita, dan cukup gratis di-download, ajar matematika, disetting dan sebagainya. Tapi kan mereka hanya mesin.
mereka tidak bisa merasakan, mereka tidak punya kesadaran, mereka tidak punya kelebihan yang dimiliki oleh guru-guru yang manusia dalam arti insan. Maka oleh sebab itu kita sebagai guru PAI mulai menanamkan bagaimana kedepannya anak-anak ini lebih baik lagi akhlaknya, lebih baik lagi agamanya, lebih baik lagi jadi mengajarkan kepada mereka cinta agama, cinta Islam, cinta perjuangan untuk menegakkan kebenaran. Dan cinta kebenaran itu bukan karena semata-mata ia benar, tapi memang kebenaran ini sesuatu yang memang harus kita ikuti. Jadi ini tugas yang berat yang menjadi tanggung jawab di pundak kita semua, khususnya guru-guru yang ada di pendidikan agama Islam. Karena kedepannya Islam itu akan baik buruknya generasi kita akan dipengaruhi. Apalagi kita ada embel-embel Islam. Jangan sampai di generasi kita agama Islam itu menjadi agama yang nama Islam jadi buruk karena generasi kita. Dan itu dimulai dari profesi kita sebagai guru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita, memberikan kita kekuatan untuk menjalankan amanah ini sebaik-baiknya dan menjadikan agama kita sebagai agama yang paling benar, dalam arti agama yang bersifat dunia dan akhirat. Jadi bukan hanya excellent di dunia, tapi juga excellent di akhiratnya, insya Allah. Jazakumullah Ustaz sebelumnya. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.